Selamat malam Indonesia. Kita kembali dalam momen krusial dari perjalanan demokrasi kita, yakni debat keempat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Selamat datang di Grom Realm, di mana kami sebagai moderator, siap membimbing Anda melalui diskusi ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan memberikan like dan subscribe ke channel Grom Realm agar tetap terhubung dengan informasi dan perkembangan selanjutnya. Mari kita bersama-sama menjelajahi diskusi ini yang tidak hanya penuh informasi tetapi juga syarat dengan makna penting bagi masa depan kita bersama. Terima kasih atas dukungan Anda. Apakah kesan Anda para pembaca Kompas.com atas debat Pilpres keempat yang diikuti 3 calon wakil presiden semalam, ketika nomor 2 digempur nomor 1 dan 3 seperti debat ketiga Minggu kemarin? Jika anggukan kepala Anda berikan, maka penulis sepakati impresi tersebut. Sejak awal segmen, baik Cawapres Muhaimin Iskandar dan Cawapres Mahfud MD sudah langsung membidik Cawapres Gibran Rakabuming. Muhaimin tetap dengan isu etika dalam pengelolaan sumber daya alam ketika jutaan petani gurem menemui seorang yang kuasai lahan sampai 500.000 hektar milik Prabowo Subianto. Sementara Mahfud sontak membidik kegagalan food estate juga yang di bawah Kementerian Prabowo. Sementara Gibran, terutama di segmen pertama dan segmen lanjutannya, tetap dalam gaya serta bernapaskan spirit. Lanjutkan. Jadi, bolehlah disebut strategi Kapres Anies Baswedan langsung serang guna mengusik emosi Kapres Prabowo Subianto kini diduplikasi Muhaimin. Sementara Capres Ganjar Pranowo yang tak lakukan itu dibalikan Mahfud dengan pernyataan awal pembuat merah kuping. Ada beberapa poin analisis public speaking yang bisa diberikan. Pertama, tak ada lagi keraguan dan rasa kagok dari Muhaimin dan Mahfud MD sebagaimana kita saksikan bersama dalam debat Cawapres pertama. Ekspresi wajah lepas, kata frasa berhambur dengan leluasa, diksi tak meragu. Sorot mata tak sungkan dari keduanya dilancarkan kepada Gibran sebagai anak sulung Presiden RI sekaligus Cawapres yang jelas disokong Jokowi. Di debat perdana mereka, terlalu mudah melihat iwuh pakiwuh atas relasi Muhaimin dan Mahfud kepada ayahanda Gibran. Muhaimin masih menjadi parpol pemerintahan dengan beberapa kader PKB menjadi menteri, sementara Mahfud setali 3 uang. Bukan hanya menjabat Menko Polhukam yang strategis, tapi juga sempat bakal menjadi Cawapres Jokowi saat akan maju di Pilpres 2019 lalu. Maka itu, nyari semua pernyataan Gibran, terutama di segmen kedua, ditanya balik serta dikritisi kedua Cawapres kompetitornya. Tak sekadar ditanya balik, bahkan juga dikuliti seperti misal soal kerusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan. Gibran menjawab cabut izin IUP-nya. Mahfud langsung mencecar bahwa kendala di lapangan justru banyak informasi dan relasi siluman yang sulitkan penegakan hukum. Bahkan, malah aparatnya yang tak mau tegakkan aturan. Tambah menarik ketika Muhaimin dan Mahfud di segmen kedua dan ketiga juga saling menguatkan pernyataan, yang sekaligus juga mementahkan apa yang disampaikan Gibran. Maka itu, situasi jadi mirip ketika Anies dan Ganjar menguliti Prabowo soal isu pertahanan di debat ketiga kemarin. Muhaimin bahkan juga keluar citra, selepet imin, saat dia balik serang Gibran dengan sindirian soal catatan dari Mahkamah Konstitusi. Kedua, performa Gibran tak lagi menonjol sendirian seperti debat perdana. Ada perbaikan penampilan dari cara komunikasi publik Kak Imin. Sementara Mahfud kian garang saja dengan imaji yang selalu berusaha ditampilkannya selama ini. Berani dan berkomitmen tuntaskan masalah. Muhaimin sadar akan kelemahannya di debat perdana, yang kental gugup campur meremehkan, maka semalam ada banyak poin plus yang diraihnya. Banyak narasi baik dengan artikulasi lancar yang disampaikan kepada khalayak tanpa banyak melihat teks. Pastinya ada banyak latihan intens dilakukan. Demikian pula dengan Mahfud, yang terasa sekali menyebut bahwa arah kebijakan Presiden Jokowi tidak sampai tuntas menyelesaikan masalah. Jika sebelumnya tetap ada kegamangan, maka semalam lebih lugas, sehingga layak diberikan kredit yang akhirnya skor penampilan semuanya relatif seimbang. Ketiga, debat semalam cukup berhasil mengangkat level debat khas Indonesia yang kental budaya guyup ke debat khas Amerika yang langsung, lugas, dan jelas. Prof. Dedi Mulyana, guru besar Vkom Unpad, mengumpamakan debat Indonesia sebelumnya seperti pertandingan bowling, bukan pertandingan tenis. Ini karena masyarakat kita memiliki budaya konteks komunikasi tinggi, sehingga berbicara bulat belok dulu.
Sementara Amerika low level konteks sehingga langsung pada intinya. Pembicara selalu menunggu dan mengetahui gilirannya. Ketika gilirannya tiba, ia melangkah ke garis start dengan bola bowlingnya dan hati-hati melemparkannya. Setiap pembicara menunggu hingga bola mencapai akhir lorong dan melihat jika bola itu menjatuhkan seluruh sasaran, sebagian darinya, atau tak satu pun. Setelah pembicara selesai dengan gilirannya, pembicara berikutnya maju ke garis awal yang sama dengan bola berbeda. Ia tidak mengembalikan bola lawannya dan tidak memulai dari tempat bola berhenti. Hampir tak ada ulang-alik sama sekali, begitu umpama pertandingan bowling. Sebaliknya, pertandingan tenis adalah ketika ada lancaran sebuah bola percakapan, maka Anda harus memukulnya kembali. Jika setuju, maka kita harus menambahkan alasan untuk setuju, contoh lain, atau elaborasi untuk menjabarkan gagasan tersebut lebih jauh. Namun kita akan sama senangnya jika lawan menanyai, menantang, atau sama sekali tidak setuju dengan kita. Respons Anda adalah akan mengembalikan bola kepada saya. Bola pun berulang-alik, disertai putaran murni, dan smash kuat. Penulis menilai dengan garis finish segera tiba, dan data elektabilitas terus menggempur khalayak. Maka memang bowling sulit diharapkan terutama bagi yang elektabilitasnya tidak di ranking 1. Sebaliknya yang selalu di urutan 1 survei. Bertahan terus juga tidak selalu baik. Serang sekalian agar lawan makin menukik. Manakah yang kelak meraih hasil jawara dari pertandingan tenis semalam?